Incidentally, at the TechCrunch Robotic Sessions conference later on campus, and we're harapannya lebih stabil dan juga bisa supply listrik lebih pelan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat bergabung dalam acara webinar series 6 yang diadakan oleh Prodi Teknik Elektro dan SMK Negeri 7 Surabaya dengan tema e-learning berbasis virtual class dengan Google Classroom di masa new normal sebagai media pembelajaran bagi siswa SMK atau SMA. Sebelum acara berlangsung, izinkan kami mengucapkan terima kasih kepada tamu kehormatan yang telah berkesempatan untuk bergabung, yaitu Dr. Andes Fik Janat PMAPPSC, selaku Dekan FTIK UHT, M. Taufikur Rahman STMT, selaku Wakil Dekan 1 FTIK UHT, Arif Pinarno STMT, selaku Wakil Dekan 2 FTIK UHT, Dwi Setiono STMMT, selaku Wakil Dekan 3 FTIK UHT, Ira Diratu Diah PK, STMT selaku Kaprodi Teknik Elektro UHT, Bapak Bambang Purwawidiantoro, SPDMM, selaku Kepala Sekolah SMK Negeri 7 Surabaya, Junius Saputra SPD selaku Ketua Kompetensi Keahlian Teknik Audio Video SMK Negeri 7 Surabaya, Bapak atau Ibu Guru SMK Negeri 7 Surabaya, dan seluruh Bapak atau Ibu Guru SMK atau SMA yang telah bergabung. Sekali lagi saya juga mengucapkan terima kasih untuk rekan-rekan lainnya yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Suatu kebanggaan bagi kami karena Bapak dan Ibu telah meluangkan waktunya untuk mengikuti webinar ini. Saya ucapkan terima kasih dan selamat bergabung untuk teman-teman mahasiswa dan rekan-rekan generasi muda yang sangat antusias dalam berinovasi teknologi. Perkenalkan, nama saya Elvira Dia Febrianti. Saya selaku moderator yang akan memandu acara dari awal sampai akhir. Penerapan social distancing sebagai faktor utama di era new normal menciptakan tantangan tersendiri bagi mereka yang berkecimpung di dunia pendidikan. Biasanya, mempertemukan guru dengan murid sebagai upaya melangsungkan
proses belajar mengajar yang menyenangkan. Karena itu, para pelaku dunia pendidikan wajib mencari solusi terkait bagaimana proses belajar mengajar di era new normal ini agar tetap dilangsungkan, tanpa mengabaikan peran guru sebagai pengajar. Dengan kata lain, dibutuhkan media untuk memfasilitasi para guru agar tetap bisa menunaikan tugasnya sebagai pengajar. Sementara, siswa melaksanakan kewajibannya untuk belajar dengan baik, walaupun tanpa kehadiran guru di hadapannya, dan hanya belajar dari rumah aja. Inilah mengapa sebuah platform pembelajaran jarak jauh idealnya tidak untuk menggantikan peran masing-masing dari ekosistem di sekolah, baik itu guru, orang tua, dan sekolah itu sendiri. Karena sejatinya pendidikan lebih dari sekedar perpustakaan literasi. Pendidikan butuh sistem yang tidak hanya akan membuat siswa pintar secara akademis, tapi juga membuat siswa pintar dalam berkarakter. Dan lebih dari itu, siswa butuh interaksi untuk mendapatkan bimbingan agar proses belajarnya lebih terarah. Jadi, jika kita bicara di era new normal ini, di dunia pendidikan, maka idealnya adalah bagaimana institusi pendidikan formal seperti sekolah bisa tetap menjalankan fungsinya dengan segala keterbatasan yang ada, sehingga jikapun keadaan mengharuskan siswa tetap belajar dari rumah, maka payung utamanya harus tetap di sekolah. Siswa harus tetap bisa belajar dengan guru-gurunya di sekolah, belajar sesuai dengan kurikulum dan standar sekolahnya masing-masing, hingga mendapatkan evaluasi pembelajaran atau rapor. Nah, salah satu platform yang boleh dibilang ideal atau paling tidak bisa membantu sekolah dan ekosistem yang ada di dalamnya untuk melakukan pembelajaran jarak jauh di masa new normal sekarang ini adalah Google Classroom. Maka dari itu, webinar ini akan diisi oleh 3 narasumber, yaitu Bapak Syarifuddin Rifandi, STM TRT, dan rekan-rekan dari SMK Negeri 7 Surabaya, yaitu Wildaniar Gusti Mubarok dan Rafael Aldi Gunantara. Nah, untuk materinya gimana? Penasaran kan? Langsung aja kita ke materi yang pertama, yaitu diisi oleh Bapak Safriuddin dengan riwayat pendidikan S1 di Universitas Hang Tuah Surabaya pada tahun 2014 dan di tahun 2019 memiliki gelar S2 di Politeknik Elektronika Negeri Surabaya. Saat ini Bapak Safriuddin adalah dosen tetap Teknik Elektro UHT. Untuk Bapak Safriuddin kami persilahkan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Elvira atas pembukaannya tadi. Perkenalkan terlebih dahulu, saya Safriuddin Rifandi, saat ini sebagai dosen tetap Teknik Elektro di Universitas Hang Tuah. Nah, pada saat masa pandemi atau masa new normal saat ini, kita di dunia pendidikan diwajibkan tetap memberikan materi bagi guru, tetap memberikan materi kepada siswanya, sedangkan siswanya juga harus tetap belajar, meskipun belajarnya itu dari rumah. Nah, untuk mengakomodasi kegiatan belajar mengajar yang tidak bisa bertatap muka secara langsung, kita bisa menggunakan media daring atau media online yang salah satunya sudah banyak digunakan, yaitu media Google Classroom. Akan tetapi beberapa teman-teman siswa atau bahkan teman-teman mahasiswa pun beberapa masih ada yang kebingungan dalam pengaplikasiannya, baik menggunakan handphone maupun menggunakan komputer. Nah, dalam materi webinar series kali ini, saya akan mencoba untuk menjelaskan materi cara penggunaan dari Google Classroom. Tapi mohon maaf, nanti tutorialnya akan saya jelaskan dengan menggunakan komputer. Jadi nanti yang menggunakan handphone bisa menyesuaikan tampilannya. Oke, saya awali dengan slide presentasinya terlebih dahulu. Nah,
Sudah tampil Mbak Elvira ya? Ya, sudah, Pak. Baik. Sebentar. Materi kali ini akan saya sampaikan tentang e-learning berbasis e-learning berbasis Google Classroom di masa new normal. Pertama akan saya jelaskan tentang apa itu e-learning. Nah, yang sudah banyak sekali kita dengar. Saya mengambil beberapa kutipan dari beberapa ahli. Yang pertama, e-learning itu merupakan pembelajaran yang disusun dengan tujuan menggunakan sistem komputer, sistem elektronik atau komputer sehingga mampu mendukung proses belajar mengajar. Kemudian yang kedua, proses pembelajaran jarak jauh dengan menggabungkan prinsip-prinsip dalam pembelajaran dan teknologi. Sedangkan yang ketiga, sistem pembelajaran yang digunakan sebagai sarana untuk proses belajar mengajar yang dilaksanakan tanpa harus bertatap muka secara langsung antara pendidik atau guru dengan siswanya. Nah, pada intinya e-learning tersebut adalah pembelajaran yang bisa dilakukan secara online atau secara daring dan bisa juga dilakukan di mana saja, baik di rumah, di kafe, di luar rumah, di mana saja dengan syarat ada koneksi internet dan mempunyai akun email. Nah, kemudian apa saja yang dibutuhkan untuk untuk melakukan pembelajaran secara daring atau e-learning? Yang pertama adalah perangkat e-learning itu sendiri, yaitu ada 3 yang banyak digunakan. Yang pertama adalah perangkat komputer desktop, ya komputer yang besar, yang biasa digunakan di kantor atau rumah. Kemudian yang kedua adalah handphone atau smartphone, ya sudah banyak sekali ini produk handphone atau smartphone yang dipasarkan di Indonesia. Dan yang ketiga adalah laptop. Nah, kalau untuk siswa atau mahasiswa mungkin kebanyakan menggunakan handphone karena dari segi ukuran sangat kecil, bukan sangat kecil sih, lebih mudah dibawa kemana-mana dibanding menggunakan laptop. Nah, kemudian yang kedua adalah jaringan internet. Saat penggunaan media daring atau online, kita sangat tergantung dengan jaringan internet, baik menggunakan kabel atau LAN ataupun menggunakan WiFi. Nah, jaringan internet ini sangat mempengaruhi proses belajar mengajar kita, bisa lancar atau tersendat-sendat karena kelancaran jaringan internet itu mempengaruhi transfer data yang diberikan oleh guru ke siswanya masing-masing. Nah, kemudian yang ketiga adalah aplikasi e-learning sendiri, di mana sudah banyak sekali aplikasi e-learning yang beredar di Indonesia. Ini saya beri contoh saja 3, yaitu Google Classroom, kemudian Google Meet dan dan Zoom. Untuk 2 media atau 2 aplikasi e-learning yang Zoom dan Google Meet ini adalah media e-learning yang berupa teleconference, sedangkan yang Google Classroom ini media e-learning tanpa tatap muka. Jadi nanti bisa bertukar data melalui internet tanpa menggunakan video. Kemudian yang terakhir adalah mempunyai email. Jadi kalau kita mau mengaplikasikan e-learning, kita wajib mempunyai email. Baik email yang
yang kita gunakan itu bisa menggunakan email Yahoo atau Gmail, ataupun menggunakan email dari sekolah masing-masing, di mana beberapa sekolah atau universitas di Indonesia sudah mempunyai email atau domain dari sekolahnya masing-masing. Nah, cuman nanti pada saat penggunaan Google Classroom, saya sarankan kalau misalkan menggunakan email, saya sarankan menggunakan email Yahoo atau Gmail karena sudah bisa berkolaborasi dengan baik. Tapi kalau menggunakan email dari pihak sekolah masing-masing, itu biasanya kalau menggunakan email sekolah masing-masing itu antara guru dan siswa harus mempunyai email yang mempunyai domain yang sama, yaitu dari sekolahnya tersebut. Jika salah satu siswa menggunakan email Gmail atau Yahoo, kemungkinan besar tidak akan bisa masuk atau bergabung dengan kelas yang dibuat. Begitu. Nah, kemudian Google Classroom sendiri itu saya mengutip dari Wikipedia. Google Classroom sendiri adalah layanan web gratis yang disediakan oleh Google yang bertujuan untuk menyederhanakan pembuatan, pendistribusian, dan penilaian tugas dengan cara tanpa kertas atau online. Nah, tujuan utamanya adalah untuk merampingkan proses sharing file antara guru dan siswanya masing-masing. Nah, sebelum masuk ke ini penggunaan Google Classroom sendiri, secara umum saya jelaskan yang pertama itu adalah harus punya akun email, bisa menggunakan Yahoo atau bisa menggunakan Gmail atau juga menggunakan email dari domain sekolah masing-masing. Kemudian yang kedua, jika menggunakan laptop atau komputer desktop, bisa membuka halaman Google Classroom dengan alamat www.classroom.google.com, atau jika menggunakan handphone, bisa juga di-download dulu di Play Store atau App Store, kemudian login ke akun Anda sesuai email yang dimiliki. Kemudian yang ketiga adalah untuk memulai Google Classroom, bagi guru harus membuat kelas terlebih dahulu. Nah, kelas tersebut adalah jika diaplikasikan ke sekolah langsung, kelas ini adalah ruang siswa untuk bertukar data antara guru dan siswa. Kemudian yang kedua, gabung kelas. Nah, guru dan siswa harus bergabung pada kelas yang sama untuk dapat melakukan pertukaran tugas atau pertukaran materi. Nah, kemudian yang keempat dan yang terakhir adalah berbagi data. Berbagi data ini bisa berupa tugas, berupa materi, atau berupa pertanyaan biasa. Nah, untuk tugas dan materi ini bisa ditambahkan sebuah file, sedangkan pertanyaan ini bisa langsung menanyakan secara langsung. Tentunya melalui seperti chatting gitu ya, kalau di WA. Nah, sebelum ke Google Classroom, saya akan menjelaskan sedikit bagi yang belum mempunyai email. Saya akan menjelaskan sedikit bagaimana cara membuat email, baik untuk email Yahoo ataupun email Gmail. Nah, ini bagi yang belum punya email, kalau mau membuat email pertama kali, untuk email Yahoo, silakan diklik atau diketikkan alamat Yahoo-nya di address bar di atas.
Alamat Yahoo-nya bisa yahoo.com atau kalau menggunakan Gmail bisa diketikkan gmail.com. Nah, ini adalah halaman pertama pembuatan email. Untuk email Yahoo, silakan klik sign in yang saya lingkari warna merah ini. Sedangkan untuk yang email Gmail bisa diklik gunakan akun yang lain. Itu untuk jika menggunakan bahasa Inggris, choose another account. Kemudian setelah diklik, nanti akan muncul halaman kedua. Untuk di email Yahoo, silahkan klik buat akun. Sedangkan untuk email Gmail, silahkan klik juga buat akun yang saya lingkari warna merah. Kemudian pilih untuk pribadi. Yang atas pilihannya, yang saya lingkari warna hijau. Sedangkan yang bawah ini, jika email yang kita gunakan untuk keperluan bisnis. Kemudian, setelah kita klik membuat akun, akan diarahkan ke jendela pengisian data diri kita. Di situ bisa diisi semua, nama depan, nama belakang, kemudian alamat email yang kita inginkan, kemudian kata sandi, kemudian nomor telepon, handphone tentunya, kemudian tanggal lahir, dan jenis kelamin. Nah, setelah itu perbedaan antara Yahoo dan Gmail, kalau Gmail lebih mendetail, intinya sama, semua data yang ada di sini harus diisi semua. Setelah itu pilih lanjutkan, sedangkan di email Gmail ini juga pilih lanjutkan. Nah, setelah klik lanjutkan, nanti akan diminta untuk konfirmasi melalui telepon, melalui SMS. Ini mohon maaf, nomor teleponnya saya blurkan. Nah, langsung saja pilih kirim saya kode melalui SMS. Dan yang Gmail juga sama, langsung klik kirim. Nah, setelah itu tunggu sampai mendapatkan balasan SMS dari Yahoo atau Gmail. Kemudian masukkan kode yang dikirimkan Yahoo atau Gmail melalui SMS ke dalam yang saya garisi warna merah ini. Nah, masukkan kodenya di kolom ini, kemudian klik verifikasi. Nah, setelah terverifikasi, maka untuk Yahoo sudah selesai membuat email dan berhasil. Langsung klik saja selesai. Sedangkan untuk Gmail, ini masih ada beberapa tahap yang harus diselesaikan. Jika muncul opsional penggunaan nomor telepon Anda, itu bisa dilewati saja, tidak perlu diikuti, tidak masalah. Kemudian, jika muncul privasi dan persyaratan, langsung di-scroll ke bawah sampai muncul saya setuju. Yang saya tandai warna merah ini, langsung diklik, tidak masalah. Nah, sedangkan yang di email Yahoo ini sudah selesai. Halaman pertama email Yahoo seperti ini. Dan ini tertulis nama saya. Itu tandanya saya sedang login atau sedang aktif di email tersebut. Nah, kemudian untuk tampilan pertama email Gmail sebagai berikut. Nah, untuk keterangan saya sedang aktif itu ada di pojok sebelah kanan ini, muncul inisial S sebagai inisial nama email saya. Nah, kemudian cara menggunakan Google Classroom akan saya jelaskan lebih lanjut secara praktek langsung.
Jadi langsung ke browser baik Google Chrome maupun Mozilla. Akan saya pindah dulu sebentar. Nah, untuk memulai Google Classroom, kita bisa mengetikkan alamat website Google Classroom yang tadi, yaitu classroom.google.com, kemudian pilih Enter. Nah, di sini akan muncul halaman pertama atau halaman utama atau beranda yang dari Google Classroom tersebut. Kemudian pilih buka Classroom. Nah, kita masukkan atau kita login dengan menggunakan email yang kita miliki. Saya coba menggunakan email saya. Kemudian pilih berikutnya. Kemudian masukkan password email kita. Kemudian klik berikutnya lagi. Nah, maka kita akan langsung masuk ke Google Classroom. Ini kemarin saya sudah mencoba untuk, ini saya hapus dulu aja. Nah, pada saat pertama kali kita masuk ke Google Classroom dan kita belum pernah membuat kelas, maka tampilan yang akan muncul adalah tampilan kosong seperti ini. Ini bagi guru maupun bagi siswa, jika pertama kali menggunakan akan muncul seperti ini. Nah, kemudian untuk selanjutnya bagi guru harus membuat sebuah kelas. Ini saya contohkan cara membuat kelas. Kita pilih tombol tambah sebelah kanan atas. Ini kita klik. Nah, kemudian ada pilihan buat gabung ke kelas atau buat kelas. Nah, untuk guru silahkan dipilih buat kelas. Sedangkan untuk siswa nanti bisa gabung ke kelas atau nanti bisa diundang oleh gurunya melalui email masing-masing siswa. Kita coba untuk buat kelas terlebih dahulu. Nah, muncul menggunakan Classroom di sekolah dengan siswa. Ini langsung saja klik atau centang saya telah membaca dan lain-lain. Nah, kemudian pilih lanjutkan. Nah, di sini ada 4 bagian yang harus diisi. Yang pertama adalah nama kelas. Ini saya coba tergantung nama kelas nanti ya, sesuai dengan nama kelas masing-masing di sekolah. Ini saya coba untuk kelas teknik audio video. Kemudian bagian ini opsional, bisa diisi atau enggak. Biar lebih jelas, ini bisa diisi bagian teori atau praktek. Jadi kalau teori ya silakan diisi teori. Nah, kalau praktek bisa diisi praktek atau praktikum. Kemudian mata pelajaran di kelas ini diisi mata pelajaran apa. Jadi nanti setiap mata pelajaran bisa dibuatkan kelas tersendiri biar tidak tercampur dengan mata pelajaran yang lain. Kemudian ruangnya biasanya kalau di sekolah asli ruangannya ada beberapa, ini bisa diisi ruang A, B, C, dan lain-lain. Ini saya coba ruang kelas A. Nah, setelah terisi semua,
langsung saja klik buat, diklik. Kita tunggu sampai prosesnya selesai. Agak lama tergantung jaringan internet. Nah, seperti ini. Ini adalah pertama kali jika kita membuat kelas baru di Google Classroom. Ini untuk berlaku untuk guru ya, sedangkan siswa nanti bisa langsung diundang. Nah, kemudian jika kita mau mengundang siswa untuk masuk ke kelas kita, bisa pilih di anggota. Bagian atas ini ada anggota, silakan diklik. Nah, di situ ada guru dan siswa. Nah, di sini kemarin saya sudah mencoba dengan Mas Wildan dari perwakilan SMK 7. Ini sudah, kalau seperti ini berarti Mas Wildan sudah tergabung ke kelas saya. Sedangkan jika mau mengundang siswa, itu ada dua cara. Yang pertama, kita mengundang siswa melalui email, atau guru mengundang siswa melalui email, atau kita memberikan kode kode kelas ini. Di bagian bawah nama kelas, ini ada kode kelas. Bisa kita klik yang kotak kecil ini. Nah, untuk menampilkan kode kelas ini bisa kita copy dan kita kirim ke siswa yang akan diundang. Nah, nanti di bagian siswa tinggal memasukkan kode kelas ke dalam kolomnya. Nah, ini saya ajarkan jika di bagian siswanya. Sebentar, saya akan masuk ke classroom-nya. Ini untuk simulasi di siswa. Nah, untuk siswa jika belum diundang, maka tampilannya juga akan kosong seperti ini. Nah, untuk siswa jika mau bergabung, yang pertama tadi kita bisa diundang melalui email kita, atau bisa bergabung dengan memasukkan kode kelas yang tadi. Nah, kode kelasnya tadi berapa? Kode kelas yang diberikan oleh guru ke siswa tadi bisa dimasukkan, pilih tanda plus sebelah kanan, kemudian pilih gabung ke kelas. Nah, di kolom kode kelas ini silahkan dimasukkan kode yang telah diberikan tadi. Setelah dimasukkan, kemudian klik gabung. Nah, ini maka siswa sudah tergabung ke dalam kelas yang dibuat oleh gurunya. Ini adalah di bagian siswa. Kemudian saya kembali ke bagian guru lagi. Nah, setelah kita mengundang siswa, nah di sini akan muncul nama saya yang kedua tadi setelah bergabung ke
kelas. Jika kita sudah mengundang siswa, kemudian langkah selanjutnya kita bisa memberikan materi ke siswa ataupun memberikan tugas ke siswa dengan cara klik tugas kelas. Di bagian atas di sebelah kirinya anggota dan di sebelah kanannya forum, ini bisa kita klik tugas kelas. Nah, tampilan tugas kelas pertama kali jika belum pernah membuat tugas adalah seperti ini. Jika kita ingin membuat tugas, maka langsung saja klik buat. Nah, di sini ada pilihan 4 pilihan. Yang pertama tugas biasa, yang kedua tugas kuis, yang kedua pertanyaan langsung, yang selanjutnya materi. Untuk perbedaan tugas dan tugas kuis, ini perbedaannya jika menggunakan tugas, itu kita memasukkan file tugas dari bisa berupa Microsoft Word atau PDF, atau mungkin berupa PPT secara manual. Sedangkan jika tugas kuis yang kita pakai, itu kita bisa menggunakan Google Form sebagai tugas, dan kita tidak perlu menyeting di Google Form-nya, kita tinggal mengisi pertanyaan di Google Form-nya. Jika menggunakan tugas biasa, kalau menggunakan Google Form juga bisa, cuman kita harus menyeting di Google Form-nya sebagai kuis. Kemudian jika pertanyaan, ini pertanyaan satu pertanyaan, tidak bisa lebih dari satu. Dari Google Classroom-nya hanya menyediakan satu pertanyaan langsung. Dan jika ingin sharing materi, pilih saja yang materi. Nah, perbedaan antara materi, pertanyaan, tugas, kuis, dan tugas ini adalah jika kita memilih materi, siswa tidak perlu membalas atau tidak perlu memberi tanggapan ke guru, karena sifatnya materi. Sedangkan jika tugas kuis, dan pertanyaan, ini siswa harus memberi tanggapan atau jawaban kepada gurunya. Nah, kita coba terlebih dahulu kita membuat materi. Nah, ini adalah tampilan pertama kali kita membuat materi. Yang pertama kita masukkan judul dari materi yang kita sharing. Contohnya saja materi 1, saya buat seperti ini. Materi 1. Nah, kemudian materi 1 kita bisa menambahkan file baik PowerPoint, PDF maupun Excel atau Microsoft Word dengan cara klik tambahkan. Nah, ini ada pilihan di mana kita menyimpan file tersebut bisa melalui Google Drive, bisa bertukar link jika menggunakan materi video yang diupload di YouTube, itu bisa kita ambil linknya dan kita kirimkan melalui link. Nah, jika kita menggunakan file biasa, bisa juga kita pilih file, kita coba pilih file. Nah, kemudian ini ada pilihan terbaru, upload, drive saya, dan berbintang. Jika kita mau mengambil file yang berada di komputer kita, pilih saja langsung upload. Nah, kemudian di sini kita klik browse. Nah, kemudian kita cari di mana kita menyimpan file yang akan kita sharing. Ini saya beri contoh satu aja, di gambar aja lah. Nah, ini saya beri contoh satu file. Ini berupa gambar. Nah, ini filenya. File ini bisa berupa macam-macam, bukan hanya gambar, bisa berupa Excel, Word, dan lain-lain. Kemudian jika ingin menambahkan sebuah formulir atau sebuah absen, ya
kalau kita sekolah kan selain mendapatkan materi kita diwajibkan untuk absen ya. Nah, untuk absensi beberapa guru yang sudah pernah menggunakan Google Classroom itu absensinya menggunakan semacam chatting di forum. Jadi guru nanti membuat sebuah tulisan di forum, nanti siswanya akan komen di forum tersebut. Cuman kekurangan absensi seperti itu tidak bisa di-print langsung. Bisanya di screenshot terlebih dahulu, kemudian di-print. Nah, kalau mau langsung di-print, kita bisa membuat atau menambahkan sebagai absensi menggunakan Google Form. Nah, caranya seperti ini. Klik buat, kemudian pilih formulir yang paling bawah. Diklik. Nah, kita tunggu. Nah, langsung ke sini. Kita bisa isikan ini sebagai absensi. Ini juga, nah ini langsung. Kemudian kita setting terlebih dahulu sebagai absensi. Caranya klik gambar gerigi sebelah kanan, sebelah kirinya tulisan kirim. Kita klik. Nah, kemudian ini kita centang di settingan umum. Kita centang kumpulkan alamat email. Kemudian untuk absensinya kita batasi 1 kali absensi. Nah, untuk responden ini tidak perlu diisi, tidak masalah. Kalau untuk absensi hanya 2 ini saja yang perlu disetting, kemudian klik simpan. Nah, ini nanti siswa akan mengisi alamat email yang digunakan, kemudian di bagian pertanyaan kita klik. Ya, bagian pertanyaan yang bawah ini kita klik. Kemudian di bagian pilihan ganda, kita klik anak panah yang mengarah ke bawah. Kemudian kita pilih jawaban singkat yang paling atas. Nah, setelah itu jangan lupa wajib diisinya kita aktifkan. Nah, agar nanti jika ini kosong, maka form tidak akan bisa dikirim. Setelah itu kita bisa memberi keterangan di sini sebagai nama. Nah, nanti sedangkan jawabannya akan ditulis di bagian bawahnya ini. Tunggu nama, kemudian jika ingin menambahkan nomor induk atau nomor urut siswa, silakan klik tombol tambah atau gambar tambah di sebelah kanan. Diklik, nah, akan muncul di bagian bawah nama. Ini kita isi nomor urut mungkin. Nah, oh. Kemudian di bagian jawaban singkat ini sudah terpilih sebagai jawaban singkat. Pilih jawaban singkat, kemudian jika muncul angka, kemudian adalah angka ini kita close saja atau kita hapus. Karena kita tidak membutuhkan ini nanti bisa langsung diisi oleh nomor urutnya masing-masing. Kemudian juga jangan lupa wajib diisinya kita aktifkan. Nah, seperti ini. Jika ini sudah dilakukan, maka kita tinggal pindah ke Google Classroom kita.
Tadi kan kita mengedit Google Form. Setelah kita mengedit Google Form dan sudah siap untuk dikirim, kita kembali ke jendela Google Classroom. Nah, ini tidak perlu kita edit lagi. Meskipun ini tulisannya masih untitled form, itu kalau kita kirim ke siswa, itu nanti akan berubah menjadi tulisan absensi secara otomatis. Nah, ini sudah kita lampirkan, anggaplah ini sebagai materi yang atas, kemudian yang bawah ini sebagai absensinya. Kemudian kita setting lagi peruntukan materi ini untuk semua siswa atau untuk beberapa siswa saja. Itu bisa kita pilih dengan mengklik di bagian semua siswa, kita klik tombol anak panah ke bawah. Nah, ini jika kita pilih semua siswa, maka semua siswa akan menerima. Jika kita pilih beberapa saja, maka yang tidak dicentang itu tidak akan menerima materi dari guru yang bersangkutan. Nah, kemudian topik ini bisa kita buat topiknya. Tujuan untuk membuat topik ini adalah agar tugas atau materi yang kita buat bisa terkelompokkan. Nah, misalkan saya membuat materi 1, kemudian topiknya saya buat sebagai topik materi. Nah, nanti jika ada materi 2, 3, dan seterusnya yang topiknya sama, maka Google Classroom akan menyimpan di satu topik agar nanti proses pencarian materi jika dibutuhkan lagi lebih mudah. Jika tidak menggunakan topik bisa saja, cuman nanti pengelompokannya akan berserakan di Google Classroom-nya. Nah, setelah ini sudah selesai kita setting, kita tinggal memilih posting. Letaknya di sebelah kanan layar bagian atas. Ini kita posting, kita klik posting. Nah, kita tunggu sampai selesai. Nah, ini adalah gambar setelah selesai memposting. Kita sebagai guru tinggal menunggu kalau itu materi. Tidak perlu, kalau misalkan perlu balasan bisa melalui chatting di forum ini. Nah, di sini bisa kalau menggunakan chatting lewat forum, pilih forum, kemudian di bagian atas atau di sebelahnya gambar atau foto email, itu bisa chatting secara langsung ke siswa yang bersangkutan. Baik siswa pun juga sama, bisa menanyakan langsung melalui chatting. Nah, ini di bagian guru, kemudian saya berpindah ke bagian siswanya. Nah, ini bagian siswa. Kita refresh dulu agar materi yang baru dikirim tadi masuk. Nah, setelah kita refresh, maka di bagian bawah atau di bawah chatting langsung ini akan muncul keterangan materinya. Nah, jika mau melihat, ini bisa kita klik langsung, atau jika materinya banyak dan agak bingung, kita bisa melihatnya lewat tugas kelas. Nah, tugas kelas ini bisa kita klik. Nah, di sini ada pengelompokan materi. Kemudian jika mau diaksi, kita klik. Kemudian ini akan muncul materi yang kita sharing sebelah kiri dan absensi yang sebelah kanan. Nah, jika materinya mau di-download, bisa diklik materinya ini. Nah, kemudian setelah muncul materinya, jika mau di-download, bisa diklik gambar titik 3
sebelah kanan bagian atas, kemudian pilih buka di jendela baru. Nah, setelah muncul di jendela baru, ada pilihan bagian atas dekatnya gambar titik 3 ini ada pilihan gambar di download. Tinggal klik download saja. Maka materi yang di-share oleh guru tadi akan terdownload ke handphone atau ke komputer kita. Saya kembalikan lagi. Nah, jika mau kembali ke jendela awal tadi, klik saja anak panah yang keterangannya tutup ini. Pojok sebelah kiri bagian atas. Nah, kemudian selain sharing materi, siswa juga harus absen, maka absensi ini langsung bisa kita klik oleh siswa, bisa langsung diklik untuk mengisi absensinya. Nah, di sini kita masukkan email yang digunakan. Email yang digunakan oleh siswa. Kemudian nama siswa tersebut siapa. Kemudian nomor urutnya berapa. Misalkan ini 10. Nah, setelah itu langsung saja kita klik kirim. Nah, setelah muncul tanggapan Anda telah direkam, maka siswa bisa kembali ke jendela Google Classroom-nya. Nah, seperti ini. Jika mau melihat lebih detail dari materi yang diberikan, bisa pilih atau klik lihat materi. Nah, di sini. Di sini juga untuk siswa ataupun guru juga bisa chatting secara langsung di materi yang diberikan melalui komentar kelas. Nah, di sini kalau kita mengetikkan sesuatu dan dikirim, maka guru akan menerima komentar dari siswa. Nah, kemudian saya kembali ke guru lagi. Nah, setelah sharing materi dan absensi, dan setelah siswa tadi sudah mendapatkan materi dan mengisi absensi, di bagian guru bisa membuka Google Form-nya lagi. Kita kembali ke Google Form. Nah, kita bisa melihat absensi yang sudah diisi tadi melalui bagian respon. Letaknya di atas, di sebelah kanannya pertanyaan, itu bisa kita klik. Nah, di sini ada 2, Mas Wildan sudah gabung ternyata. Nah, di sini ada 2 siswa yang sebagai contoh, Mas Wildan dan akun saya yang kedua. Nah, jika mau merekap atau mengeprint, bisa kita klik gambar plus warna hijau di sebelah kanan dekatnya titik 3 di sejajar dengan tulisan tanggapan. Ini kita klik. Nah, kemudian langsung saja klik buat. Nah, ini akan muncul sebuah file yang berformat spreadsheet. Ini akan muncul absensi yang sudah diisi oleh siswa tadi. Yang pertama Wildan, yang kedua adalah akun saya. Kemudian nomor urutnya. Ini akan sesuai dengan absensi siswa yang mengisi. Jika siswanya banyak akan bertambah terus ke bawah. Nah, jika mau mengeprint atau mendownload dan menyimpannya ke handphone, menyimpannya ke laptop, kita bisa pilih
file di bagian menu bar ini, bagian atas, kita bisa pilih file, kita klik, kemudian ada pilihan download. Nah, di sini ada download, kemudian kita pilih, kita ingin mendownload file absen ini dalam bentuk format apa? Bisa dalam bentuk format Excel, Microsoft Excel, bisa dalam bentuk open dokumen, bisa dalam bentuk PDF, bisa dalam bentuk halaman web, atau dalam bentuk CSV. CSV itu format Excel tapi yang dipisahkan koma. Nah, lebih gampangnya kita coba untuk dalam bentuk PDF, kita klik. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, jika dalam PDF, nah, jika sudah seperti ini, kita langsung klik ekspor. Nah, ada keterangan, nah, akan langsung di-download. Jika menggunakan Internet Download Manager, maka akan di-download langsung. Nah, sebentar. Nah, maka hasilnya seperti ini. Ini tinggal kita open. Klik. Nah, agak lama membukanya. Nah, ini dalam bentuk PDF sudah muncul untuk rekapitulasi absensi. Nah, kemudian saya lanjutkan lagi. Saya kembali ke bagian guru, ke Google Classroom-nya. Itu tadi untuk sharing materi. Kemudian untuk sharing tugas, kita coba sharing tugas. Kita buat lagi, klik buat. Kemudian kita pilih yang tugas biasa saja dulu. Kita klik, nah, muncul seperti ini. Kita masukkan dulu judulnya. Sebagai percobaan, saya isikan tugas 1. Kemudian untuk petunjuk ini opsional, bisa diisi atau tidak. Misalkan petunjuknya saya isikan kumpulkan tepat waktu misalkan. Misalkan ini, kemudian jika kita memberi tugas ke siswa itu melalui sebuah file, maka langkahnya sama seperti materi tadi, kita klik tambahkan. Nah, kemudian kita pilih file tugas yang akan kita sharing. Saya contohkan seperti ini. Nah, jika file tugas tersebut sudah pernah kita upload, kita tidak perlu lagi mengambil dari komputer kita, tapi langsung saja ngambil dari terbaru. Ini sudah ada pilihan file yang sudah pernah kita upload. Nah, jika kita belum pernah mengupload, maka pilih upload. Nah, kita coba seperti tadi. Coba ini. Nah, di sini ada pilihan setelah kita upload filenya. Ini ada pilihan siswa dapat melihat. Ada 3 pilihan. Siswa dapat melihat, siswa dapat mengedit,
dan buat salinan untuk setiap siswa. Untuk pilihan siswa dapat melihat dan siswa dapat mengedit ini sebenarnya tidak ada bedanya. Cuman yang berbeda adalah buat salinan untuk setiap siswa. Nah, jika kita memilih buat salinan untuk setiap siswa, maka file yang kita sharing nanti setiap siswa akan mendapat salinan file tersebut di dalam Google Drive-nya masing-masing. Karena Google Classroom ini nanti akan mengeling atau berhubungan dengan Google Drive, maka jika kita memilih ini, maka file tersebut akan disimpan di Google Drive masing-masing siswa. Kita coba yang dapat melihat saja dulu. Kemudian kita di bagian sebelah kanan, kita setting dulu untuk poinnya. Kita mau memberi nilai maksimalnya berapa. Nah, di sini kita coba nilai maksimalnya 100. Kemudian tenggat waktunya berapa atau tanggal berapa. Nah, di sini misal kita coba hari ini tanggal 18 berarti. Kemudian jamnya kita coba jam 10.35 misalkan. Maaf, terlalu pendek. 40 misalkan. Nah, kemudian sama seperti tadi ada pilihan topik juga. Kita buat topik sebagai tugas. Nah, kemudian rubrik ini tidak perlu diedit. Setelah kita mengisi bagian sebelah kanan dan kita sudah memasukkan tugasnya, kita tinggal pilih atau klik tugaskan. Nah, setelah muncul seperti ini, bagian tugas ada 2 topik. Yang pertama topik tugas, yang kedua topik materi. Kemudian kita pindah ke bagian siswa. Langsung saja. Nah, di bagian siswa ini kita refresh lagi. Nah, setelah kita refresh, ini adalah materi yang tadi pertama. Jika mau melihat tugasnya, silakan siswa klik di kelas yang dibuat atau yang tergabung di kelas mana itu silakan diklik. Tadi kan kita tergabung di teknik audio video, diklik. Nah, di bagian bawah ini ada tugas yang baru dikirim atau bisa juga lihat di tugas kelas. Nah, di sini kemudian tugas yang baru dikirim tadi bisa diklik untuk melihat tugasnya. Nah, jika mau membalas tugas tersebut atau memberi jawaban, ya bisa melalui atau klik lihat tugas. Seperti itu. Nah, untuk percobaan nanti bisa dilihat di Mas Wildan mungkin sudah ngirim. Kita coba di kelas ini sepertinya sudah. Ini ada sudah ada yang menyerahkan. Kita lihat tugas. Nah, ini Mas Wildan sudah menyerahkan, sedangkan yang satunya belum. Nanti jika belum sampai melewati batas waktu yang ditentukan, maka akan ada keterangan tidak diserahkan, atau jika diserahkan, akan ada keterangan diserahkan tapi terlambat. Nah, kemudian di sini kita bisa mengisi, bagi guru bisa mengisi nilai yang didapatkan oleh siswa. Kita isi coba 80. Nah, kemudian
kita kembalikan agar siswa tersebut bisa melihat nilai yang didapatkan. Nah, ini pilih kembalikan. Nah, setelah dikembalikan, untuk guru bisa merekap nilai tersebut. Nah, cara merekapnya bisa pilih gambar gerigi yang sebelah kanan, klik, kemudian salin semua nilai di Google Spreadsheet. Nah, seperti yang tadi, agak lama ini. Nah, ini akan muncul tugas pertama, kemudian nilai yang sudah terekap seperti apa. Yang saya tadi belum mengumpulkan, maka nilainya kosong, sedangkan Mas Wildan tadi sudah mengumpulkan nilainya 80. Nah, jika mau mendownload juga bisa langsung pilih file, kemudian download, kemudian saya coba Microsoft Excel. Nah, di sini bagian bawah akan terdownload nilai yang sudah terekap seperti ini. Seperti itu. Nah, untuk materinya ini. Oke. Untuk materi sharing tugas, sharing materi, dan sharing absensi, mungkin sampai di sini dulu materinya. Nanti kalau mau ada yang kurang jelas dan mau didiskusikan, silakan bisa ditanyakan. Saya kembalikan ke Mbak Elvira. Baik, terima kasih kepada Bapak Safriudin untuk materinya. Nah, langsung saja kita ke narasumber yang kedua, yaitu Kak Rafael Aldi dari SMK Negeri 7 Surabaya. Untuk Kak Rafael Aldi, bisa untuk mengaktifkan suara. Sekali lagi untuk Kak Rafael Aldi, bisa untuk mengaktifkan suaranya. Halo Kak. Halo. Ya, sudah terhubung? Iya. Oke, perkenalan dulu nih Kak. Perkenalkan, nama saya Rafael Aldi dari SMKN 7. Nah, gimana? Tadi Mas Rafael tadi masuk enggak di Google Classroom-nya? Belum, tadi belum dapat kode. Oh, belum ya? Ini. Iya. Tapi tadi apakah sudah paham dengan yang dijelaskan tadi? Ya, sudah. Atau mungkin mau dicoba? Ya, boleh. Ya, kalau mau dicoba, mungkin saya kirimkan apa namanya ini kode kelasnya dulu ya, sebagai agar bisa masuk ke ini ya. Bentar. Nah, sudah saya kirimkan ke WA-nya Mas Rafael, bisa dicoba? Ya, bisa dicoba untuk join ke Classroom-nya Mas Rafael. Ya, sudah. Ya, saya coba share screen lagi ya, Mbak Elvira. Iya Pak. Nah, di sini saya lihat, Mas Rafael sudah masuk. Tugas-tugas yang sudah diberikan tadi oleh Mas Rafael akan juga terlihat. Ya, Mas Rafael sudah melihat tugas dan materinya juga? Sudah. Sudah ya. Nah, seperti itu. Jadi meskipun join-nya tadi itu terlambat, tapi materi dan tugas yang sudah diberikan masih dapat dilihat oleh siswa yang bersangkutan. Nah, coba Mas, tugas yang
tugas satunya tadi dikirimkan, dibalesi. Ya, terserah mau memberi balasan filenya berupa apa. Dicoba. Sudah, Mas Rafael? Nah, masih loading. Masih loading ya? Nah. Oke, kita tunggu sebentar. Coba saya... Sudah. Nah, ini sudah masuk. Nah, di bagian tugas ini, nah, jika diklik, maka ada keterangan satu yang diserahkan. Kemudian, maaf. Nah, ini Mas Rafael baru menyerahkan, kemudian saya beri nilai, misalkan nilainya 70, kemudian saya kembalikan. Nah, sudah saya kembalikan, maka jika kita rekap nilainya, nah, ini adalah nilai rekap yang terbaru. Mas Rafael sudah mengumpulkan tugas dan sudah dapat nilai. Seperti itu. Nah, kemudian sudah Mas Rafael sudah paham tadi, Mas? Sudah. Saya kembalikan ke Mbak Elvira lagi, mungkin yang lain bisa berdiskusi. Baik, terima kasih Pak Safrudin dan Kak Rafael. Mungkin sebelumnya saya mohon maaf untuk narasumber yang ketiga, yaitu Kak Wildaniar, tidak bisa bergabung karena adanya kendala teknis. Langsung saja, saya mau tanya-tanya dulu nih, Pak. Untuk apa sih kelebihan dan kekurangan dari Google Classroom ini, Pak? Dari aplikasi-aplikasi lainnya untuk mata pelajaran. Ya, terima kasih Mbak Elvira pertanyaannya. Untuk kelebihan dan kekurangannya Google Classroom, kalau kelebihannya mungkin sudah banyak ya. Kita sudah bisa sharing materi, baik berupa video, berupa file Office, seperti Excel, Word, PPT, dan lain-lain. Kemudian juga bisa membuat kuis secara langsung dengan menggunakan Google Form, atau bisa menggunakan presentasi secara langsung juga bisa dengan menggunakan apa ini namanya yang bawaannya Google itu, yang saya lupa tadi namanya apa. Nah, coba saya lihat dulu. Nah, selain itu kita juga bisa berinteraksi dengan siswa yang kita ajar jika sebagai guru ya, maupun sebaliknya siswa juga bisa langsung berinteraksi melalui chatting, seperti kita chatting di WA, dan juga di Google Classroom ini untuk guru juga sudah bisa merekap nilai yang diberikan kepada siswanya masing-masing. Jadi secara langsung tanpa harus mengetik manual di Excel. Cuman kekurangannya untuk absensi memang dari Google Classroom-nya sendiri masih belum mengcover absensi. Jadi untuk absensi bisa dikolaborasi dengan Google Form, karena satu platform ya, sama-sama punyanya Google. Bisa menggunakan Google Form, dan di Google Form-nya bisa langsung di-print. Jadi kalau pengalaman saya cari literatur di YouTube, internet, dan juga tanya ke beberapa guru, itu beberapa guru masih menggunakan absensi yang melalui chat atau melalui forum. Nah, kalau seperti itu kan, kalau mau mengeprint harus di screenshot baru di printer.
baru di print. Kan kalau untuk laporan kan kurang enak ya. Ya. Seperti itu Mbak Elvira. Ya baik, terima kasih Pak Safri. Ya ini mungkin Mas Wildan udah masuk. Halo Mas Wildan, Iya, halo. bisa untuk memperkenalkan diri dulu nih. Asalnya dari mana, jurusan apa? Perkenalkan nama saya Wildan Niar. Saya asli Surabaya, sekolah SMK Negeri 7 Surabaya, kelas 11 jurusan TAP. Oke. Selanjutnya nih saya buka sesi tanya jawab, mungkin dari Mas Wildan atau Mas Rafael bisa membantu menjawab ya. Ya, siap. Oke, ini akan saya buka sesi tanya jawab. Selanjutnya jika ada yang ingin bertanya, silakan ketik pertanyaan di kolom komentar, di kolom chat, atau bisa mengklik raise hand untuk mengaktifkan video dan suara. Ya, di sini sudah ada pertanyaan dari Kak Catur Yulianto. Jika waktu yang pernah diberikan siswa tidak bisa masuk mengerjakan lagi, solusi remedi seperti apa ya? Mungkin ada yang bisa menjawab dulu untuk Pak Safri atau Kak Wildan atau Kak Rafael. Mungkin Mohon saya maaf, silakan. silakan Mas Rafael, Mas Wildan. Mohon maaf, bisa diulangi lagi pertanyaannya tadi. Oke, saya ulangi. Jika waktu yang pernah diberikan siswa tidak bisa masuk mengerjakan lagi, solusi remedi seperti apa ya? Ini maksudnya waktunya sudah melampaui batas Ya, yang diberikan seperti itu ya ya, betul, Mbak Kira ya. betul Pak. Nah, Ya. itu meskipun waktu yang kita berikan di Google Classroom itu sudah melampaui batas, siswa itu sebenarnya masih bisa mengumpulkan tugas. Nah, cuman nanti ada keterangan di situ, keterangannya terlambat diserahkan. Nah, di sini sepertinya sudah lewat 40 ya. Saya contohkan jika tadi saya tidak mengumpulkan tugas. Maaf, saya share screen terlebih dahulu ya. Mungkin bisa dibantu dengan Mas Wildan atau Mas Rafael, Pak, sebagai siswanya. Kalau di Mas Wildan sama Mas Rafael tadi kan mengirimkan tugas ya. Jadi di Mas Wildan tidak akan tampil untuk terlambat diserahkannya. Tapi yang tampilnya di ini, di mana, di gurunya. Ya, Pak. Nah, seperti ini. Nah, ini ada tiga siswa, Mas Wildan dan Mas Rafael sudah mengumpulkan tugas. Sedangkan yang satu tadi tidak mengumpulkan, ini masih bisa mengumpulkan, Bapak. Coba saya kumpulkan ya. Nah, di sini saya kumpulkan, misalkan saya ambil file terserah ngawur aja lah, biar agak cepat. Nah, kita sisipkan. Nah, kemudian ini saya serahkan. Nah, sudah diserahkan, kemudian saya coba lihat di bagian guru, kemudian saya reload dulu agar masuk. Nah, di sini masih bisa menyerahkan, tapi di sini ada keterangan diserahkan terlambat. Nah, ini untuk kebijakan yang bisa diambil tergantung kebijakan dari guru masing-masing. Nilainya nanti bisa diberi nilai, bisa tidak. Nah, itu tergantung kebijakan dari guru yang bersangkutan. Seperti itu, Mbak Elvira. Ya, seperti itu Mbak Elvira. Baik, Pak Safri, terima kasih. Mungkin dari Kak Wildan dan Kak Rafael nih, selama belajar di rumah aja, apa sih kendalanya dalam menggunakan Google Classroom ini sebagai siswa? Mungkin bisa dijawab oleh Pak Safri. Bagaimana Mbak Elvira tadi? Untuk Kak Wildan dan Kak Rafael, sebagai siswa melakukan pembelajaran di rumah aja dengan Google Classroom ini, apa sih kendalanya?
dan akan dijawab oleh Pak Safri. Gitu, Pak. Oh, saya yang menjawab. Ya, betul. Oke. Mungkin Kak Wildan dan Kak Rafael bisa bertanya. Kalau kendala yang berdasarkan pengalaman ya Mbak Elvira ya, itu kendala yang paling banyak itu di koneksi internet. Karena apa ini salah satu yang diperlukan dalam pembelajaran online atau daring ini adalah koneksi internet. Jadi kalau koneksi internetnya terganggu atau bahkan sampai terputus, maka kendala ke siswa maupun guru, materi yang disampaikan tidak akan tersampaikan dengan tepat waktu gitu. Mungkin bisa tersampaikan tapi terjeda waktunya, entah berapa menit atau entah sampai berapa jam. Seperti itu. Itu yang kendala utamanya. Dan juga yang kedua, ini tergantung juga dari perangkat yang digunakan, menggunakan smartphone atau menggunakan laptop. Itu jika menggunakan smartphone juga tergantung kemampuan smartphone-nya itu untuk Google Classroom dia mampu atau enggak, karena tidak semua siswa atau tidak semua mahasiswa mempunyai smartphone yang bagus. Seperti itu Mbak Elvira. Ya, baik Pak. Mungkin dari Kak Wildan dan Kak Rafael sendiri, apa sih permasalahan pribadinya? Mungkin bisa diceritakan. Nah, saya dulu ya, Kak. Iya. Jadi kendala paling utama benar kata Pak Safri, yaitu kendala jaringan internet paling utama karena beberapa file seperti Word, PPT, Excel itu kadang-kadang ukurannya agak sedikit besar. Ya meskipun tergolong di bawah 10 MB, cuman kalau misal internetnya itu benar-benar lelet, kita nggak bisa ngumpulin tugas itu secara tepat waktu. Saya Mungkin rasanya sih. dari Kak Rafael. Ya juga kadang itu gambarnya nggak bisa dibuka di Google Drive itu. Itu saja. Iya. Mungkin dari Pak Safri bisa dijelaskan tentang kendala-kendala yang dijelaskan dari Kak Wildan dan Kak Rafael ini. Ya. Nah, kalau misalkan kendalanya seperti itu, ada alangkah baiknya kalau memang terjadi seperti itu segera menghubungi guru yang bersangkutan biar nanti mendapatkan solusi apakah filenya itu dikirim lewat WA atau diberi dispensasi waktu dalam pengumpulan tugasnya. Karena koneksi internet itu tidak bisa menjamin koneksinya lancar pada jam berapa, atau jika koneksinya lelet itu bertahan sampai berapa jam itu kita tidak bisa menjamin. Nah, itu tergantung gurunya nanti bisa memberikan waktu tambahan atau bagaimana. Seperti itu Mbak Elvira. Ya, baik Pak. Untuk seperti notifikasi kita sebagai siswa, jika kita telah mengumpulkan tugas, apakah itu ada notifikasi tersendiri bagi siswa jika tugas kita telah dilihat oleh guru, Pak? Kalau notifikasi untuk sudah dilihat, itu tidak ada di Google Classroom, tapi jika sudah dinilai, maka alangkah baiknya dari pihak guru itu mengembalikan nilai tersebut. Jadi siswa bisa tahu, oh berarti tugas saya sudah diterima dan sudah dinilai oleh guru yang bersangkutan. Seperti itu. Kalau oleh gurunya itu hanya dilihat dan tidak dinilai, maka siswa tidak tahu nilainya ini sudah tersampaikan atau belum. Apakah sudah dinilai atau juga belum, itu siswa tidak akan tahu sampai gurunya tadi mengembalikan hasil penilaian siswa tersebut. Begitu Mbak Elvira. Baik Pak, terima kasih. Mungkin bagi para peserta yang ingin bertanya, silakan ketik di kolom chat atau bisa mengklik raise hand
dan akan dijawab oleh ketiga narasumber. Oke, jika tidak ada, sambil menunggu yang bertanya, mungkin dari Kak Rafael dan Kak Wildan sendiri nih, apa sih yang mau ditanyain sama Pak Safri ini terkait dengan pembelajaran di rumah aja? Untuk Kak Wildan, silakan mengaktifkan suara. Oh iya, jadi pertanyaannya adalah kalau semisalnya ketika kita terlambat mengumpulkan tugas, apakah ada pengurangan nilai tersendiri di Google Classroom-nya atau bagaimana? Oke, baik. Kalau pengurangan nilainya itu karena di Google Classroom sendiri itu nilainya masih, pemberian nilainya itu masih manual, berbeda dengan di Google Form. Ya, kalau di Google Classroom pemberian nilainya masih secara manual. Jadi setelah tugas tadi dicek oleh guru yang bersangkutan, maka guru tersebut harus memberi nilai di kolom nilai yang tadi sudah saya tunjukkan dan dikirim kembali ke siswa yang bersangkutan. Nah, jika otomatis kalau ada keterlambatan pengumpulan tugas, maka untuk pemberian nilai itu tergantung dari kebijakan Bapak dan Ibu guru yang bersangkutan. Apakah diberi nilai sama dengan yang mengumpulkan tepat waktu atau diberi pengurangan nilai karena keterlambatan tadi. Seperti itu, Baik. Mas Wildan. Mungkin dari Kak Rafael, ada yang ingin ditanyakan? Untuk Kak Rafael, harap mengaktifkan suara. Kalau misal guru memberi materi, lalu terus siswa itu belum mengerti, mau bertanya lewat Google Classroom secara pribadi bisa apa enggak kira-kira? Iya, untuk pertanyaan secara pribadi bisa, Mas Rafael. Ini saya contohkan ya. Bentar. Saya contohkan jika pertanyaan langsung. Oh, maaf ini. Nah, jika mau bertanya secara pribadi antara siswa dan guru berarti 1 lawan 1 ya. Nah, itu bisa kita klik tugas atau materi yang mana yang mau kita tanyakan. Nah, misalkan ini saya mau menanyakan materi 1, saya klik kemudian pilih lihat materi. Oh, untuk materi, untuk pertanyaan ini tidak bisa privat, tapi langsung bisa dilihat oleh siswa-siswa yang lain. Tapi kalau pertanyaan untuk tugas, ini bisa. Saya coba yang di tugas, saya klik kemudian lihat tugas. Nah, di sebelah kanan jendela, yang bagian tugas Anda, di bagian bawah sendiri itu ada kolom komentar pribadi. Nah, kalau mau menanyakan secara privat atau dua arah saja, antara satu siswa dengan satu guru, bisa diisikan di bagian komentar pribadi. Nah, di situ nanti siswa yang lain tidak bisa melihat komentar yang dikirim, tapi hanya guru yang bersangkutan yang bisa melihat. Seperti itu, Mbak Elvira, Mas Rafael. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya pengen ngobrol-ngobrol dulu nih sama Ibu Jannah dari Guru SMK Negeri 7 Surabaya. Mungkin untuk Ibu Jannah bisa mengaktifkan suara dan video. Sekali lagi untuk Ibu Jannah. Oh, mungkin ini ada yang bertanya dulu nih, Kak. Ada yang raise hand dari Kak Catur Yulianto. Untuk Kak Catur Yulianto bisa mengaktifkan suara dan video.
Silahkan Pak Catur untuk pertanyaannya. Mungkin dari Ibu Jana. Ya. Terima kasih Pak Catur. Untuk Ibu Jana, saya harapkan untuk mengaktifkan suara dan videonya. Nah, ini sudah masuk. Oke, sudah masuk ya? Iya, Bu. Bisa didengar suara saya? Siap, Sudah. bisa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat pagi apa selamat siang ini ya? Pagi setengah siang. ya, Bu Bu. Jana. Selamat pagi aja deh ya. Ya, Bu. Boleh, Biar Bu. semangat pagi nih, Bu. Biar lebih semangat. Siap, siap. Salam sukses buat kita semua. Yang saya hormati, yang terhormat, Rektor Universitas Hang Tuah. Yang saya hormati, Dekan, Ketua Prodi Teknik Elektro, Pak Sarifudin, selaku pembicara webinar, kawan-kawan industri yang sudah support dengan kegiatan webinar ini, kawan-kawan industri dari PLCD, Edukasi Nusantara, PT Renus, Forte 7 ini ya, Iya, Bu. PT Antonia Sistem Mandiri, dan utamanya anak-anak SMA, SMK yang hebat dan luar biasa yang sudah gabung dengan webinar ini. Sebelumnya, saya memperkenalkan diri dulu ya. Saya Rodiatul Jannah, guru SMK Negeri 7 Surabaya yang mewakili sekolah. Webinar ini dengan tema yang e-learning dengan Google Classroom. Tema yang diusung ini sangat tepat menurut saya karena sudah sesuai dengan kebutuhan dunia pendidikan, di mana pembelajaran PJJ sebagai alternatif pilihan pada satuan pendidikan dalam melaksanakan PBM-nya. Nah, menurut saya, di dalam pelaksanaan PBM PJJ, aplikasi dari Classroom ini merupakan sarana pembelajaran. Jadi, syarat awal pembelajaran untuk anak-anak kita itu harus mengenal dan bisa mengoperasikan fitur-fitur yang ada pada Classroom. Menurut saya lagi, tidak ada aplikasi yang bagus yang ada kita mampu mengoperasikan fitur-fitur yang ada di dalam aplikasi secara maksimal. Nah, untuk anak-anakku semua, SMA dan SMK, utamanya kalian yang ada di kegiatan webinar ini, keputusan yang tepat yang telah kalian ambil untuk mengikuti kegiatan. Kalian harus tetap kreatif, inovatif, dan terus belajar. Dan menurut saya, pandemi ini bukan menjadi penghalang buat kita, buat anak-anakku sekalian yang hebat untuk belajar. Nah, selamat belajar buat kalian, dan terus ikuti kesempatan kegiatan yang seperti ini dalam rangka peningkatan kompetensi guna membekali kalian untuk bisa bersaing di masa depan. Sukses untuk anak-anak semua, ikuti sampai tuntas kegiatan webinar ini. Nah, tadi saya mendapat informasi juga dari Bu Ira, informasinya akan ada kegiatan webinar untuk sesi yang berikutnya untuk anak-anak kita semua. Sukses buat Mbak Devira, Mas Wildan, dan Rafael, dan untuk semuanya, saya juga mengucapkan terima kasih kepada Universitas Hang Tuah, khususnya Prodi Teknik Elektro. Matur nuwun Bu Ira, Pak Daeng, Pak Joko, dan teman-teman dosen di Prodi Elektro Hang Tuah
yang telah memberikan kesempatan atas kerjasamanya dan sudah menjadi kemitraan SMK Negeri 7 Surabaya, di mana kemitraan yang terjalin tidak pada sebatas MOU, tidak sebatas kertas, tetapi dalam bentuk banyak kegiatan yang sampun direalisasikan dengan sekolah kami. Terima kasih. Ini webinar yang ke-6 yang kami ikuti. Sukses Hang Tuah, sukses buat kita semua. Mohon maaf apabila di dalam mengikuti dan persiapan dan lain sebagainya kita belum maksimal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ibu Jannah dari Guru SMK Negeri 7 Surabaya. Untuk di SMK Negeri 7 Surabaya ini sudah menggunakan Google Classroom apa aplikasi lainnya, Bu? Untuk kemarin yang sebelum pandemi awal, kita sudah mencoba menggunakan aplikasi ini. Terus untuk yang ajaran baru ini, kita serentak menggunakan Google Classroom, sehingga saat kita berdiskusi dengan Bu Ira selaku prodinya elektron ya, kita sangat menyambut sekali karena kebetulan kita juga menyiapkan untuk guru-guru yang ada di SMK 7 itu untuk memperkenalkan dan mensosialisasikan, mengoperasikan, memaksimalkan fitur-fitur yang ada pada Google Classroom. Itu Mbak Fira. Oke, terima kasih untuk Ibu Jannah. Selanjutnya kita ke ini ada yang bertanya lagi dari Bapak Catur Yulianto. Bagaimana soal tersebut ulang kembali dan diberikan pada siswa apa bisa dinilai secara daring juga? Mungkin ini nyambung dengan yang tadi remedi ya Pak ya. Apakah soal tersebut itu bisa terulang kembali? Bisa ya, seperti itu. Saya jawab Mbak Elvira ya. Untuk Pak Catur, tergantung soal yang diberikan oleh guru itu melalui media apa. Jika melalui media Google Form, di Google Form itu ada settingan di Google Form itu bisa dikerjakan tanpa ada batasan waktu kalau tidak salah. Nah, sedangkan di Google Classroom-nya itu seperti tadi yang saya contohkan, jika memang terlewat batas waktunya, itu siswa masih bisa mengerjakan dan bisa mengambil materi atau mengambil tugas yang sudah diserahkan, meskipun batas waktunya itu sudah terlewat, bahkan sampai 1 hari pun itu masih bisa dikerjakan oleh siswa tersebut dan bisa dikumpulkan kembali. Nah, cuman perbedaannya nanti di pengumpulannya itu ada keterangan dikumpulkan terlambat. Nah, nanti terlambatnya itu bisa dilihat juga pengumpulannya itu jam berapa, tanggal berapa itu bisa dilihat. Nah, dari situ bisa kita nilai secara langsung, bisa dinilai secara daring juga lewat Google Classroom tadi. Nah, penilaiannya juga sesuai kebijakan dari Bapak dan Ibu guru yang bersangkutan, itu nilainya jika terlambat pengumpulannya, apakah disamakan dengan yang tepat waktu atau dibedakan. Itu tergantung dari Bapak dan Ibu guru yang bersangkutan. Seperti itu, Pak. Jadi sebelum selama masih di Google Classroom, meskipun terlambat pengumpulannya, itu masih bisa dinilai secara daring atau secara online juga dengan mengisi kolom nilai di Google Classroom-nya. Seperti itu, Mbak Elvira. Baik, terima kasih untuk Pak Safri. Ini ada satu pertanyaan lagi dari Pak Yusuf Aryan. Jika ada tugas kita yang sudah ada dikumpulkan dan ada yang belum, sedangkan kita sudah log out dan kita lupa password email tersebut, solusi dari masalah tersebut itu seperti apa ya? Karena tugas kita ada yang belum, seperti itu, Pak. Ya.
Untuk solusi yang ini kendalanya mungkin di kendala lupa password ya. Karena jika passwordnya hafal, itu kita bisa login kembali ke Google Classroom dengan menggunakan email dan password yang sudah pernah kita pakai. Dan itu semua tugas akan muncul kembali di kelas yang sudah kita ikuti. Dan itu bisa kita kumpulkan, kita lanjutkan untuk mengumpulkan tugas yang belum kita kumpulkan. Nah, tapi jika kita lupa password, itu sama dengan kita lupa passwordnya email. Jadi kita tidak bisa mengutak-atik lagi isi dari email atau isi dari Google Classroom yang kita ikuti. Nah, otomatis kalau kita lupa email, kita tidak bisa mengumpulkan lagi, jika lupa password, kita tidak bisa lagi mengumpulkan tugas yang belum dikumpulkan. Nah, solusinya saya menyarankan untuk memberitahu ke guru yang bersangkutan kendala yang terjadi. Nah, nanti dari guru yang bersangkutan mungkin bisa menginvite atau mengundang lagi siswa yang bersangkutan tersebut dengan menggunakan email yang lain. Nah, otomatis tugas-tugas yang sudah dikumpulkan di email yang sebelumnya tadi, yang lupa passwordnya tadi, jika menggunakan email yang baru, otomatis tugas-tugasnya tidak terkumpulkan semua, jadi harus diulangi mulai awal tadi. Seperti itu, Mbak Elvira. Baik, terima kasih untuk Pak Safri. Sesi tanya jawab sudah kami tutup. Terima kasih kepada narasumber dan Ibu Jana yang telah memberikan ilmu dan waktunya untuk sharing. Kita yakin apa yang disampaikan oleh pemateri akan sangat bermanfaat untuk rekan-rekan peserta webinar. Terima kasih untuk tamu kehormatan, yaitu Dr. Andes Janat PM APPSC, selaku Dekan FTIK UHT, M. Taufikur Rahman, STMT, selaku Wakil Dekan 1 FTIK UHT, Arif Firnarno, STMT, selaku Wakil Dekan 2 FTIK UHT, Dwi Setiono, STMMT, selaku Wakil Dekan 3 FTIK UHT, Ira Diratu, PK STMT, selaku Kaprodi Teknik Elektro UHT, Bapak Bambang Purwo Widiantoro, SPD MM, selaku Kepala Sekolah SMK Negeri 7, Surabaya, Junior Saputra, SPD, selaku Ketua Kompetensi Keahlian Teknik Audio Video SMK Negeri 7, Surabaya, Bapak atau Ibu Guru SMK Negeri 7, Surabaya, dan seluruh Bapak atau Ibu Guru SMK atau SMA yang telah bergabung. Dan rekan-rekan lainnya yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Terima kasih karena telah meluangkan waktunya untuk ikut peserta dalam webinar series 6 kali ini. Pisau diasah pagi-pagi, bawa ke kebun untuk membabat. Berakhir sudah webinar kali ini, semoga bisa memberi manfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Incidentally, at the Tech Fed Robotic Sessions Conference.